Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat WooCommerce versi bahasa Indonesia. Nah, ini saya contohkan untuk di Themes Landing Price. Akan tetapi sebenarnya ini juga bisa kita pakai di Themes WooCommerce apapun, ya. Nah, yang pertama, sebenarnya WordPress sudah sangat mudah sekali sekarang. Kalau kita ingin ganti bahasa, kita tinggal ke settings general. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah, di sini ada site language. Nah, ini kita tinggal ganti ke bahasa yang kita inginkan, bahasa Indonesia katakanlah. Kita klik save change. Oke, kita tinggal tunggu WordPress untuk mendownload bahasa Indonesia. Jadi ini untuk pertama kali ya. Kalau misalkan memang belum pernah diganti ke bahasa Indonesia, dia akan butuh waktu. Nah, ternyata sudah selesai. Teman-teman bisa melihat sekarang WordPress-nya sudah pakai bahasa Indonesia. Ada dashboard, ada post, media, laman, ya kan. Akan tetapi teman-teman bisa lihat bahwa di sini untuk WooCommerce sendiri ini masih pakai bahasa Inggris. Oh no, kenapa kok nggak bisa otomatis bahasa Indonesia sih? Kenapa ya? Nah, jawabannya sebenarnya teman-teman bisa lihat di list di sini ya. Di sini ada translate.wordpress.org project/wp-plugin/WooCommerce. Nah, di sini ya kita bisa melihat bahasa Inggris ini daftar semua translation untuk WooCommerce. Nah, di sini teman-teman bisa cari ya. Ini yang gede-gede. Kalau kita misalkan melihat yang bahasa Indonesia, di mana sih ya bahasa Indonesia? Aduh, Indonesia. Nah, Indonesia ini 59% ya. Di sini statusnya masih kuning. Nah, kalau yang seperti ini dia nggak otomatis terdownload. Sayangnya seperti itu. Jangan sedih ya. Jadi kalau yang sudah hijau-hijau nanti otomatis terdownload. Sayangnya kita masih 59%. Sebenarnya translation ke bahasa Indonesia ini agak gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kalau kita automatic translate pakai Google Translate pun nggak akan bagus, dan setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda soal terjemahan. Iseng-iseng aja saya tanya, add to chart, bahasa Indonesianya apa coba? Nah, pasti ada teman-teman yang bilang add to chart itu masukkan ke keranjang. Lah, tapi itu benar masukkan ke keranjang. Akan tetapi sekarang saya coba tanya, pembeli awam apakah terbiasa dengar dengan kata masukkan ke keranjang? Enggak juga kali. Mereka lebih familiar dengan kata beli ataupun beli sekarang. Walaupun itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya yang yang beneran buy now, tapi ini add to chart. Jadi ini jadi perdebatan panjang yang sehingga kalau buat saya bilang ya ini yang mengakibatkan translation untuk WooCommerce nggak maju-maju gitu. Kalau buat saya di situ ya, di situ. Karena masing-masing nanti akan punya persepsi yang berbeda-beda. But it's okay. Kita nggak akan ikut-ikutan yang di situ ya. Kita langsung fokus aja, kita yang penting bisa pakai. Nah, yang pertama di sini kita akan pakai cara mudah saja. Cara mudahnya adalah kita dengan menggunakan plugin. Pluginnya adalah plugin Logo Translate. Oke, kita cari ya, Logo Translate. Oke, mana? Nah, sini udah ada, tinggal nanti diinstal. Kalau sudah diinstal, tinggal diaktifkan, ya. Oke. Nah, kalau sudah diaktifkan akan muncul menu di sini Logo Translate. Nah, untuk WooCommerce sendiri adalah plugin, sehingga kita klik plugin.
Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada list-list plugin yang terinstall di WordPress saya. Di sini saya akan klik WooCommerce. Oke, nah di sini teman-teman bisa menambahkan ya. Katakanlah di sini saya klik New Language ya. Di sini kita masih ada belum satu pun yang terinstall. Nah, di sini kita tinggal pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, ini sudah ada di atas. Salah saya lihatnya. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan tempat kita meletakkan ya, tempat kita meletakkan plugin translation filenya. Nah, kalau saya ya, saya pilihannya untuk saat ini saya akan selalu milih yang custom biar enak. Jadi filenya akan selalu di sini ya, nggak akan tertimpa atau tertutup oleh file-file yang lain ya. Kalau misalkan di sini ini kan ada di plugin WooCommerce. Artinya apa? Kalau WooCommerce update akan ketimpa. Di sini juga sama. Kalau misalkan ada update translation yang resmi, katakanlah ini tiba-tiba naik dari 59 ke 70 katakanlah. Nah, itu nanti kalau kita masukkan ke sini bisa ketimpa juga. Jadi paling aman saya pilih custom. Oke? Nah, untuk custom di sini sudah saya klik start translating ya kan? Translating. Oke? Iya. Nah, di sini teman-teman sudah bebas untuk mentranslate ya. Nah, ya memang di sini kalau boleh dibilang ada 4.500 string. Jadi di sini ada 4.500, capek juga kalau satu-satu. Tapi saya hanya ingin menunjukkan dulu proses translate-nya ya. Katakanlah di sini oke, mana ya yang bisa saya buat contohkan? Oke, ya katakanlah di sini related products ya, related product. Nah, ini bisa nih buat bahan percobaan. Oke, nah di sini saya akan cari ya related. Nah, ketemu kan? Saya klik di sini ya. Nah, di sini ada bahasanya ya. Nah, ini produk terkait. Nah, katakanlah ini ya. Nah, ini nanti kita juga bisa berantem related produk bahasa Indonesianya apa. Jadi suka-suka kalian deh mau pakai yang mana, suka-suka teman-teman ya mau pakai bahasa apa. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, oke, kalau sudah kita klik save, sekarang kita coba kita refresh nih. Mau ganti nggak dia? Tuh, sudah langsung jadi produk terkait. Jadi teman-teman bisa mentranslate semuanya yang teman-teman inginkan. Nah, nanti tinggal ya udah tinggal kita translate aja ya yang kita inginkan. Katakanlah ya macam-macam semua lah. Tuh customer review. Nah, ini duanya jangan dicari, tapi cari yang customer reviewnya. Customer review. Oh, kira-kira ini ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa copy aja di sini katakanlah ulasan ya kan, pelanggan katakanlah. Oke. Saya klik save ya sekarang. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita refresh lagi. 2 ulasan pelanggan. Jadi sudah langsung otomatis bisa kita lihat hasilnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, loh, kalau misalkan saya sudah punya capek juga ya translate segini banyak, bisa nggak saya pakai yang sudah ada lah gitu ya? Oh, yang sudah ada boleh, Jadi sekarang kalau sudah ada, nah teman-teman harus sudah punya tuh translationnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mentranslate ribuan, nah ini teman-teman bisa download nih. Nah, ini download PO filenya, tinggal diklik nanti dapat filenya. PO sama MO. Nah, ini jadi PO ini yang bisa dilihat, kita bisa lihat isinya.
file teks lah semacam itu. Kalau mo ini file yang binary yang sudah tercompile. Nah ini butuh dua-duanya ya, po dan mo. Ini kan download. Nah misalkan kita sudah pernah bikin tuh, ataupun teman-teman mau pakai yang punya saya gitu. Nah katakanlah, nah ini saya udah punya nih, tuh saya udah punya ya, tuh ada 2 ya. Nah di sini sudah punya ini. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengupload. Nah sebenarnya teman-teman masih ingat tadi ya, lokasi filenya ada di mana. Nah di sini kan lokasinya ada di language, logo, plugins, WooCommerce ID. Teman-teman sebenarnya bisa aja kalau misalkan kita upload file .po.mo ini ke melalui file manager di cPanel. Nah katakanlah nggak ada akses cPanel seperti saya ini ya kan, saya ngetesnya di localhost ya, nggak ada cPanel lah. Ini saya contohkan aja. Teman-teman bisa pakai plugin katakanlah untuk upload, untuk keperluan upload. Katakanlah misalkan saya pakai apa ya pluginnya? Ada plugin namanya plugin file manager. Nah ini bisa boleh dipakai juga. Oke, nah ini kita aktifkan ya, tinggal kita install, kita aktifkan plugin file manager ini. Oke, nah kalau udah nih udah ada menu file manager. Oke, nah ini silakan dipakai untuk mengupload yang file penting aja, tapi jangan untuk mengedit file-file yang lain ya. Katakanlah kalau yang di sini, nah di sini file katakanlah wp-config dan segala macam, jangan diutak-utik dari sini, bahaya nanti. Saya hanya menunjukkan keperluan untuk mengupload file .po.mo saja. Jadi kalau ini saya klik wp content ya, language, tadi ingat di mana saya letakkan, ada logo ya, kemudian saya letakkan plugins. Nah ini adalah file yang saya translate tadi. Nah kita bisa mengupload filenya yang kita punya katakanlah ke sini ya. Jadi kita tinggal mengupload mana ya, upload ya. Oke. Di sini ada upload file. Ternyata harus klik kanan upload file. Nah, ya kan? Sekarang kita tinggal tunggu. Kita tinggal upload filenya ke sini. Nah, ini po sama mo-nya ini. Terus saya tarik ke sini. Set. Oke. Already exists, ya kan? Apply all. Nah, saya klik yes aja lah, apa-apa. Set uploading to files. Nih. Jadi file ini sudah diganti dengan punya saya yang baru. Oke, belum semua sebenarnya. Kalau teman-teman lihat logo translate, kita balik lagi ya ke plugins. Oke. Agak. Nah, terus kemudian kita ke WooCommerce. Nah, sebenarnya statusnya baru 77%. Ya, belum semua sih, tapi lumayan lah. Dan translate-nya sebagian masih ngaco. Ya, suka-suka sih. Jadi nggak masalah lah, yang penting nggak harus memulai dari nol, ya. Oke, nah di sini juga sudah bahasa Indonesia bukan? Ya. Oke, nah dari sini coba sekarang kita refresh lagi ya. Tuh. Jadi semuanya sudah berbahasa Indonesia, kategori, deskripsi, ulasan, Anda mungkin juga suka segala macam. Nah, ini tinggal teman-teman translate aja sisanya jika masih ada yang diinginkan. Nah, saya pakai kata beli di sini. Lebih enak, lebih mudah untuk orang awam ya, daripada masukkan ke keranjang misalnya katakanlah. Seperti yang saya bahas tadi. Nah, ini. Oke. Jadi ini prosesnya. Kalau misalkan mau mengutak-utik lagi, nah ini silahkan ya, silahkan diedit-edit lagi. Katakanlah saya tadi nggak suka beli gitu ya. Nah ini kan add to chat, ini beli kan, tinggal diganti, masukkan ke keranjang katakanlah, bebas silahkan. Nah terakhir jangan lupa
Tadi karena saya pakai plugin file manager, jangan lupa sekarang plugin file manajernya dimatikan saja kalau sudah nggak dipakai, kita nonaktifkan. Oke ya, saya rasa sekian cukup dari saya. Terima kasih.